Kembali lagi pemirsa PJTV di rumah bersama program Talk Today pada hari ini. Kembali bersama Kang Harpan. Kang Harpan, nih kalau misalkan penonton di rumah pengen dapat sepatu denim ini caranya gimana sih Kang? Oke, kita sebetulnya ada berapa link. Jadi dari IG sendiri, jadi IG-nya itu kita ada JRC Denim, @JRC Denim dan juga @sepatu jeans 79. Oke. Gitu. Nah, kita juga ada websitenya www.jrcdenim.com. Lalu di situnya juga ada nomor WA-nya kita juga kalau misalkan mau langsung mau langsung direct pemesanan. Kita juga ada Shopee-nya juga JR Creative Denim. Shopee-nya ini belum kita rubah, nanti takutnya bingung. Karena JRCD ini baru rebranding kan gitu. Jadi ada marketplace yang lainnya juga, TikTok dan lain-lain. Ada. Gitu, ada. Ya, gitu. Oke. Jadi yang penting coba follow IG-nya dulu deh. Nah di betul, situ follow ada IG-nya semuanya ininya, dari WA-nya, dari websitenya, dan juga boleh DM juga ke kita. Oke, Gitu, ya. boleh. Langsung aja nih untuk pemirsa PJTV di rumah yang lagi buka sosmed, Instagramnya langsung di follow di @JRCDenim atau @sepatujeans79. Nah, langsung aja di follow, dilihat-lihat ya Kang ya. Barangkali ada yang cocok, Yeah. pengen bungkus bawa pulang, boleh. Ada nomor atau enggak DM bisa? Ya, bisa. Di websitenya juga nanti bisa, www.jrcdenim.com. Di situ langsung akses aja. Lengkap ya Kang ya. Baik. Kalau mengenai harga dong pastinya. Ada harga, ada kualitas dong. Boleh dibocorin dikit mungkin Kang di sini untuk harganya? Boleh. Kalau kita range-nya di antara 120 untuk yang kasual ya, 125 sampai 150 ribu. Kalau yang kasual. Nah, kalau untuk sneakers dan boot itu di antara 250 sampai 300 ribu. Gitu, itu bentukannya beda. Ini kebetulan yang kasual kan. Kalau yang sneakers itu di antara 200 sampai 325 ribu, maaf. Gitu. Ya, ini harganya lumayan aman di kantong loh Kang ya. Oh, aman. 102 mulai dari 125 ribu. Ya. Karena ini beda dari yang lain. Iya, betul. Belum lagi pengerjaannya, modelnya nggak ada yang sama, bahannya juga menggunakan bahan-bahan yang bekas kan ya Kang? Iya, betul. Jadi yang kita fokuskan adalah sebetulnya bagaimana satu idealis jadi komersil. Betul. Jadi teman-teman yang istilahnya kan sekarang kita nggak tahu ya siklus ekonomi apakah tidak menentu atau lagi stabil segala rupa. Tapi yang penting adalah teman-teman bisa akses satu produk yang dari tingkat ketahanan, kenyamanan, dan harga pun masih capable untuk kita bisa jangkau gitu. Jadi pengen punya produk bagus tapi terjangkau. Betul. Gitu, aman di dompet aman Kang di dompet. Ya. Betul. Kalau yang di sini ini khusus dewasa kan ya Kang? Tapi Akang bikin nggak misalkan buat anak-anak? Atau kan yang di sini buat laki-laki nih? Perempuan bikin nggak Kang? Kita semua bikin sampai untuk anak. Tapi kalau untuk yang kasual kita memang mulainya dari dewasa. Dari umur 20, kita target pasarnya 20 sampai 50 tahun. Kalau untuk yang dewasa. Betul. Nah, kalau untuk anak-anak beda lagi bentuknya. Jadi modelnya mereka lebih ke arah sneaker. Karena kita pernah riset anak-anak dipakai yang sepatu kasual seperti ini, mereka pas ini anak-anak yang masih di bawah umur ya, mereka pakai itu dilepas-lepas, misalkan pas naik motor atau apa, nanti kasihan ibunya atau bapaknya yang beli terus gitu ya. Nah, konsep anak ini lebih ke arah yang lebih ngikat, jadi ke arah sneaker, ke arah slip on tapi yang lebih nyaman buat mereka gitu ya, lebih ketutup lah. Sepatu bertali lah ya, biar lebih aman untuk anak-anak. Ya, ada talinya juga, ada slip onnya juga, tapi dia lebih megang. Jadi kalau anak-anak pakai itu dia nggak akan lepas. Diem jadi di kaki ya Kang ya. Dan anak juga nyaman. Dan kebanyakan kalau anak itu kita lukis. Jadi waktu dulu kita pernah buat, sekarang pun kita masih ada pesanan sih sebetulnya yang anak sukanya Iron Man atau apa gitu, karakter-karakter yang hero gitu ya. Nah, itu dilukis di sepatunya. By request juga bisa. By request juga bisa. Keren Kang.
selain yang laki-laki, perempuan juga ada dong, Kang. Ada. Barangkali teteh-teteh di rumah kan pengen juga beli yang perempuan, Ya. bisa, ready ya, Kang? Bisa, ready. Betul. Ready. Satu motif, satu sepatu. Jadi kalau misalkan ada pesanan, kita akan kasih semua motif yang kita punya. Nah, Oke. kakak tinggal pilih. Tinggal satu. pilih. Gitu. Nanti kalau misalkan ada yang pengen yang kayak gini pun, kita kalau dapat bahan yang bagus gitu, kita langsung ajukan ke customernya. Kak, mau nggak yang ini? Iya. Oke, gitu. Ya udah kita buatkan. Oke. Gitu. Ya kalau aku masih kakinya nomor 36 nih, Kang ya. Ya bikin yang Siap. lucu-lucu aja lah. Siap, Aduh, siap. kode keras, Kang ya. Bercanda, Kang. Aman. Aman ya, Kang? Aman. Siap. Untuk tantangannya tersendiri nih, Kang. Tantangan terberat selama Akang menjalankan usaha produk dari JRCD ini apa sih, Kang? Tantangan terberat Betul. adalah sebetulnya kita lebih ke arah branding untuk Ya. branding untuk sesuatu yang beda. Betul. Karena kalau misalkan kita sama, istilahnya banyak lah ya gitu ya. Tapi branding untuk sesuatu yang beda ini memang masih khusus. Jadi kalau saya lihat branding itu lebih ke arah kayak kita beli logam mulia gitu ya. Jadi investasinya memang nggak akan cepet ya. Marketing kita tetap jalan, tapi kalau branding itu jangka panjang. Jadi kalau misalkan udah branding, orang mau dalam situasi apapun, mau perang harga seperti apapun, nah itu kita nggak akan terpengaruh karena orang udah suka sama produknya. Nah itu Betul. tantangan terbesarnya di kita. Iya. Sebetulnya lebih ke arah Kenyamanan juga ngaruh, sana. Kang ya. Betul. Semua kalau branding itu semua, Betul. kekuatan, kenyamanan, harga, semua. All in di situ. Konsep kita mau apa nanti ke depannya mau kayak gimana, itu semua ada di situ kalau branding Siap. gitu ya. Jadi ya itu yang tantangan terbesarnya untuk Betul. supaya, karena industri baru tantangan terbesarnya yaitu sebetulnya gimana supaya orang itu ingat sama kita. Ya, kalau udah inget, nyaman, Ya. harga mah nomor 2 kan Ya, ya. insya Allah. Yang penting dipakainya udah nyaman, Betul. udah enak, udah tahu brandingnya Ya. ini pasti pakai terus. Ya. Udah aman lah kalau Aman, itu ya. aman. Siap. Kalau udah brand mah. Kalau berbicara promosi nih, Ya. bisa dijelasin nih ya Kang, pangsa pasar kita, Akang ini peminatnya se-Jawa Barat paling jauh kemana? Atau mungkin bisa ngirim keluar? Oh iya, kita kalau nasional pengiriman udah sampai ke Irian Barat, Papua Oh, juga, ke sampai Raja Ampat Papua. juga. Ya. Oke. Jadi kita terbesar itu target pasarnya karena dari umur 20 sampai 50. Kita Betul. juga karena live kan. Kita juga suka live di medsos Ya. dan di marketplace. Lalu kita dari Aceh sampai ke Papua kita udah kirim. Gitu semuanya. Terbesar masih Sumatera, Jawa, Kalimantan, Makassar, sampai Makassar. Oh. Tapi kalau pengiriman kita udah pernah sampai ke Papua. Karena Sampai Papua. salah satu admin kita waktu dulu orang sana. Oke. Gitu. Jadi kita banyak berkolaborasi lah ya gitu, alhamdulillah. Kalau di luar nasional itu. Kalau internasional kita ada beberapa negara tetangga sih. Udah pernah ngirim keluar Udah juga? pernah. Cuma Wih, masih hebat. dalam skala kecil. Ya. Ya, masih dalam skala kecil lah. Berjalan lah Kang ya. Berjalan, Lambat ya. laun siapa tahu ngirimnya keluar Ya, lebih banyak kan? Insya Allah, amin, amin. Iya, Gitu yang betul, kita betul. lagi coba Betul. ini ya, rencanakan gitu. Nah, untuk sekali lagi nih Kang, barangkali pemirsa PJTV di rumah ya, pengen membeli minat, Ya. Instagramnya, e-commerce-nya apa aja selain Instagram, TikTok? Kita fokus di Instagram, Oke. TikTok, sama Shopee. Betul. Gitu. Ya, yang kalau yang lainnya lewat website dan juga lewat itu aja paling. Sama lewat WA ya. WA bisnis ya. Oke, Ya. oke. Ya. Untuk dampak positifnya nih bagi lingkungan seperti apa Kang? Oke, ini tuh sebetulnya kalau denim itu dia proses pembuatannya sebetulnya ya. Kalau kita lihat ternyata 2,16 juta ton setiap tahun itu celana jeans atau jaket jeans itu dibuang di seluruh Oke. dunia ya, dihitung berdasarkan data dari yang kita dapat. Kalau misalnya di Bandung tuh ada sekitar 1.000 ton per hari. Per hari Kang? Ya di Indonesia lah kita bilang Oke. 1.000 ton per hari. Per Itu hari loh ya? Kebuang limbahnya. Betul. Nah itu tuh kalau misalnya kita nggak antisipasi kan ini susah untuk didaur ulang kan Betul. gitu. Nah kalau kita nggak antisipasi ini tuh bakal bisa banyak efek kayak misalkan
emisi gas rumah kaca, Ya. karbon, polusi air, udara, dan lain-lain gitu. Karena proses pembuatannya aja ini membutuhkan energi yang gede banget. Oke. Gitu proses pembuatannya. Nah kalau misalkan itu dibiarin terus, contoh misalkan setiap tahun bertambah terus gitu limbah ya, kalau nggak diolah, kalau nggak ada yang ngolah gitu ya, itu bakal bahaya buat air sama udara. Dan nanti Betul. efeknya kan bukan cuma ke kita, nanti buat ini generasi kita, anak kita. Nah itu makanya pemerintah sangat mendorong sekarang untuk yang upcycle atau limbah yang bisa Betul. dijadikan Didaur sesuatu ulang ya, ya, Kang? didaur ulang ya. Itu Betul. sangat-sangat penting untuk lingkungan. Oke. Gitu, sangat penting. Untuk pemerintahan nih, Kang, tadi Ya. Akang kan bahas pemerintah nih ya, Ya. khususnya di bidang UMKM, Kang. Ya. Apakah ada bantuan modal nggak sih, Kang, untuk usaha Akang ini? Oke, kalau kita jujur kalau misalnya usaha kita itu masih pakai modalnya kita pribadi. Pribadi. Nah, tapi kalau misalkan kita mau ekspansi, memang kan sekarang itu pemerintah banyak kasih kemudahan untuk akses pembiayaan ya. Oke. Gitu, akses pembiayaan ini memang cukup penting sebetulnya bagi pengusaha yang mau ekspansi gitu. Jadi kita lihat juga sekarang yang terpenting adalah buat usaha kita adalah manajemen keuangannya nih. Nah mereka bakal lihat ke arah sana juga kan. Itu yang paling penting untuk kita bisa berkelanjutan terus gitu. Nah itu bakal dilihat kalau misalkan kita mau ada kebutuhan apa, pemesanan apa, itu pemerintah biasanya menyediakan akses pembiayaan yang cukup penting lewat bank, lembaga keuangan, dan sekarang ada koperasi kan. Ya. Koperasi pun lagi digenjot untuk bisa belanja murah dan lain-lain gitu ya, yang koperasi merah putih. Banyak sih sebetulnya ke arah pembiayaan untuk pengusaha itu sekarang lagi banyak sekali, lagi digenjot sekali untuk UMKM. Aman lah ya, Aman Kang. ya, aman. Betul, Insya Allah. betul. Insya Allah Nah, aman. sekarang kalau misalkan ada modal loan, memang kebanyakan kita bisa ekspansi lebih cepat, tapi kita harus mengukur juga kekuatan dari keuangan usahanya itu sendiri begitu. Oke, Ya. tahan Kang, Siap. masih ada satu segmen terakhir Siap. nih. Kita ngobrol-ngobrol walaupun makin seru ya Kang Ah, ya, kesini-sini siap. mengupas tentang denim ini. Pokoknya untuk pemirsa PJTV di rumah jangan kemana-mana, masih ada satu segmen terakhir bersama Kang Harpan. Dan saat lagi kita akan melihat ada pesan-pesan berikut ini.